Yesus sebagai Tuhan yang Maha Mengetahui telah memberikan kita sebuah tuntunan hidup yang teramat penting, di mana tuntunan hidup ini ditulis dalam kitab Wahyu yang merupakan kitab tentang akhir zaman. Tuntunan hidup ini sangat spesial karena bukan ditujukan untuk orang yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan, melainkan tuntunan hidup ini merupakan tuntunan hidup final yang ditujukan untuk gereja-gereja, yaitu kita semua, yakni orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup di akhir zaman dengan segala kesusahannya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan, adalah seruan yang diucapkan Tuhan Yesus berkali-kali untuk kita semua, agar kita mau menuruti dan mengaplikasikan tuntunan-tuntunan ini dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita memilih untuk mendengar dan mentaati segala tuntunan-tuntunan hidup ini, sehingga hidup kita akan berubah sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengar dan melakukannya. Inilah 7 pesan Tuhan Yesus kepada 7 gereja, di mana pesan-pesan ini berisikan tuntunan-tuntunan hidup terpenting untuk orang Kristen dari segala generasi dalam menghadapi akhir zaman. 1. Kepada gereja di Efesus. Hal yang paling terpenting di dalam hidup ini, melebihi segalanya, adalah mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 2 ayat 2-5, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Di akhir zaman, kita harus mengingat betul bahwa mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati adalah hal yang paling penting di dalam hidup ini. Tuhan melihat dengan jelas semua perbuatan kita, motif-motif kita. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Dalam dunia yang penuh dengan kesibukan dan tugas, seringkali membuat banyak orang Kristen tidak sadar bahwa hidup mereka telah melenceng dari kebenaran Alkitab. Kita mengetahui bahwa hidup dengan tidak melanggar firman Tuhan saja tidak cukup. Yang Tuhan mau, kita harus memiliki hati yang tulus mengasihi Tuhan dan sesama sebagai dasar dari segala tindakan kita. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 2 ayat 2-5. Tuhan Yesus memuji gereja di Efesus karena kerja keras dan ketekunannya. Tetapi ia menegur mereka karena telah meninggalkan cinta pertama mereka. Ini adalah gambaran penting tentang bagaimana motif kasih bisa hilang dalam keramaian tugas dan tanggung jawab. Tuntunan ini berasal langsung dari Tuhan Yesus untuk umat Kristen di akhir zaman. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kasih adalah hukum yang paling besar dan penting. Jadi, marilah kita selalu mendengar pesan ini dan melakukannya. Mari kita mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati, karena itulah yang paling penting di dalam hidup ini. Mari kita jangan pernah meninggalkan cinta pertama kita, sehingga Tuhan akan disenangkan. Haleluya, amin. 2. Kepada gereja di Smyrna. Penderitaan atau kesusahan yang kita alami di dalam hidup ini dapat menghasilkan mahkota kehidupan
yang kekal, nasib kita aman di surga. Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 2 ayat 8-10, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak. Demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Saudara, jadi di akhir zaman, kita mendapat tuntunan bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari langkah kita untuk menerima mahkota kehidupan kekal di surga. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan umatnya, sekalipun tidak. Meski tampaknya Tuhan serasa tidak ada ketika kita sedang menderita, tetapi tuntunan ini memberikan kita pengharapan bahwa apapun yang terjadi, kita harus tetap setia, karena akan ada mahkota kehidupan menanti untuk dikaruniakan kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 2 ayat 8-10, Tuhan Yesus memberikan pesan ini kepada gereja di Smyrna yang sedang mengalami penderitaan dan kesusahan. Tuhan Yesus memberi mereka harapan dengan mengatakan bahwa penderitaan mereka akan menghasilkan mahkota kehidupan. Penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk kita alami sejatinya tidak pernah datang dengan sia-sia, karena sebetulnya penderitaan adalah sebuah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan lagi, penderitaan juga dapat menguji iman kita, mengasah karakter kita, dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih sabar. Dalam penderitaan, kita memiliki kesempatan untuk mengandalkan Tuhan dengan lebih dalam, mengalami pertumbuhan rohani, dan menemukan kedalaman iman kita yang sebenarnya. Ingat juga bahwa Tuhan Yesus sendiri waktu ada di dunia ini telah menderita, rela mati di kayu salib dan bangkit lagi. Jadi, jika Tuhan Yesus pun bisa menderita waktu ada di dunia ini, maka kita pun pasti bisa. Penderitaan datang dalam bentuk masalah-masalah seperti kesehatan, keuangan, hubungan, dan lain-lain. Seperti jemaat di Smyrna ketika mereka mendengarkan pesan ini, mereka sedang menderita. Tetapi akhirnya mereka tahu bahwa penderitaan mereka tidak sia-sia dan bahwa mereka akan menerima mahkota kehidupan. Sama dengan kalau ada saudara sekalian yang sekarang sedang mengalami penderitaan, yang sedang merasa putus asa dan hampir menyerah, ketahuilah, Tuhan Yesus memberikan Anda pesan bahwa penderitaan Anda tidak sia-sia dan Anda nantinya akan menerima mahkota kehidupan. Jadi, marilah kita selalu mengingat tuntunan ini, apalagi di akhir zaman ini, kesulitan-kesulitan bisa datang kapan saja menerpa kita. Jadi, meski kita nantinya mungkin akan mengalami penderitaan dan kesusahan, kita harus tetap bertahan dan setia, karena kita tahu bahwa penderitaan kita akan menghasilkan mahkota kehidupan. Nasib kita aman di surga. Haleluya. Amin. 3. Pesan kepada gereja di Pergamus. Inti pesannya adalah bertobat dari segala ajaran sesat atau palsu yang dapat membawa kita melakukan perbuatan dosa. Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 2 ayat 14-18, "Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang mengadut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina.
demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ingat kebenaran ini, orang percaya yang belum bertobat dari dosa atau perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendisiplinkannya lewat berbagai kesulitan hidup, terutama di akhir zaman. Melalui pesan kepada gereja Pergamus, kita mendapat tuntunan hidup bahwa kita harus bertobat dari segala ajaran sesat atau palsu, yang dimana jika kita terus-menerus terpapar oleh ajaran palsu atau sesat ini, maka kita nantinya pasti akan melakukan perbuatan dosa. Ajaran-ajaran sesat yang tampak jelas seperti dukun atau ilmu gaib mungkin mudah untuk kita hindari. Tetapi yang paling susah dideteksi adalah ajaran sesat yang berasal dari pemikiran kita sendiri. Kita terkadang terpesona dengan pemikiran kita tanpa kita sadari sebenarnya itu melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Salah satu contoh dari pemikiran yang salah adalah sikap materialistik. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak terlalu fokus pada harta dan kekayaan dunia. Tapi seringkali kita lupa dan lebih mementingkan keberhasilan mendapat materi. Kita mungkin berpikir bahwa kekayaan dan kesuksesan adalah ukuran kebahagiaan. Padahal sebenarnya kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam hubungan kita dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber sukacita sejati. Jadi, di akhir zaman, marilah kita selalu mengingat tuntunan ini. Kita harus selalu berhati-hati dengan ajaran sesat atau palsu, terutama yang berasal dari pemikiran sendiri, yang dapat membawa kita melakukan perbuatan dosa. Jika kita telah terjebak dalam ajaran sesat, mari kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Haleluya, amin. 4. Kepada gereja di Tiatira. Apapun yang terjadi, kita harus menjauhkan diri dari segala bentuk percabulan. Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 2 ayat 19-20, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Isabel dalam Alkitab seringkali dilihat sebagai simbol dari ketidaktaatan dan pemberontakan terhadap Tuhan. Ia dikenal karena mempromosikan penyembahan berhala dan menentang nabi-nabi Tuhan dengan jalan percabulan. Maka di akhir zaman ini kita mendapat tuntunan agar betul-betul menghindari segala bentuk perbuatan percabulan. Sebenarnya, menghindari percabulan bukan hanya tentang mematuhi aturan Tuhan, tetapi juga memiliki banyak manfaat yang mungkin tidak kita sadari. Seperti membuat hidup kita lebih sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit, membuat pikiran kita tajam, membuat kita dapat fokus mengejar karir dan pendidikan kita, dan yang terutama membuat batin kita damai. Tuhan Yesus mengajarkan tuntunan ini untuk orang percaya di akhir zaman, maka kita harus mendengarnya. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 2 ayat 19-20, Yesus menegur gereja di Tiatira karena membiarkan wanita yang disebut Isabel mengajarkan dan menyesatkan hamba-hambanya untuk berbuat percabulan. Ini adalah contoh nyata tentang bagaimana percabulan dapat merusak semuanya, terutama di masa sekarang. Percabulan seringkali mudah dilakukan, dan tanpa disadari, bahkan melakukan percabulan
dapat merusak kehidupan orang percaya secara diam-diam. Oleh karena itu, jika saudara atau siapa saja sedang merasa terjebak dalam dosa percabulan, maka dengarlah tuntunan dari Tuhan Yesus ini dan putuskanlah untuk bertobat. Mulai jauhkan diri dari segala bentuk percabulan dan kembali membina hubungan kepada Tuhan. Begitu juga dengan saya dan kita semua harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Marilah kita selalu mengingat tuntunan ini. Kita harus selalu menjauhkan diri dari segala bentuk percabulan. Apapun yang terjadi, jika kita telah terjebak dalam dosa percabulan, mari kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Amin. 5. Kepada gereja di Sardis. Menghindari kemunafikan dalam hidup, yaitu tampak baik di luar, padahal kenyataannya tidak baik. Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 2-3, "Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu." Jika kita membaca baik-baik pesan untuk jemaat di Sardis, maka kita bisa mendapat kesimpulan bahwa tuntunan hidup untuk kita di akhir zaman adalah menghindari kemunafikan. Agar mudah memahami kemunafikan, mari kita lihat orang Farisi. Orang Farisi dalam Alkitab seringkali dikaitkan dengan kemunafikan. Mereka dikenal sebagai kelompok yang sangat taat pada hukum agama, namun seringkali melupakan inti dari hukum tersebut, yaitu kasih dan belas kasihan. Yesus sendiri seringkali menegur orang Farisi karena kemunafikannya. Misalnya, mereka berusaha untuk tampak saleh di mata orang lain dengan berdoa di tempat umum dan memperlihatkan amal mereka. Tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka juga menerapkan hukum secara ketat, tetapi seringkali melupakan keadilan dan kasih. Kita hidup di masa di mana orang-orang seringkali memandang penampilan luar sebagai yang paling penting. Kita sebagai orang percaya harus menghindari kemunafikan dan memastikan bahwa hati dan tindakan kita sesuai dengan penampilan kita. Kemunafikan orang Farisi dalam Alkitab mengingatkan kita untuk tidak hanya fokus pada penampilan luar atau tindakan yang tampak saleh, tetapi juga pada kondisi hati kita. Penting bagi kita untuk menjalankan ajaran Tuhan dengan tulus dan tidak hanya sebagai cara untuk tampak baik di mata orang lain. Tuhan Yesus menegur gereja di Sardis karena tampak hidup, tetapi sebenarnya mati. Ini adalah tentang bagaimana kemunafikan dapat merusak reputasi dan integritas kita. Penampilan luar yang baik tidak dapat menutupi kehidupan rohani yang mati. Jadi, demi kebaikan hidup kita di akhir zaman, marilah kita selalu mengingat pesan ini. Kita harus menghindari kemunafikan dan memastikan bahwa hati dan tindakan kita selalu sesuai dengan inti firman Tuhan, yaitu kasih. Jika kita telah terjebak dalam kemunafikan, mari kita bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Haleluya. Amin. 6. Kepada gereja di Philadelphia, Tuhan pasti akan menghargai kesetiaan kita kepadanya. Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 8-10, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi,
tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Janji nubuatan terpenting yang pernah ada untuk kita. Semua orang percaya di akhir zaman dicatat dalam ayat ini, yaitu pada Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuntunan yang teramat penting ini menjadi kunci untuk kita bisa dilindungi dari segala pencobaan hidup yang akan segera datang menerpa dunia ini. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Agar kita bisa dilindungi, maka kita harus terus menuruti firman Tuhan dan bertekun menantikan Tuhan. Ini artinya adalah kita harus memiliki kesetiaan tak terbantahkan kepada Tuhan dan firman-Nya. Kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti akan menghargainya dengan jalan melindungi kita dari kesusahan akhir zaman. Seperti perumpamaan anak yang hilang. Jika kita tidak setia seperti anak yang hilang itu, dengan jalan meninggalkan Bapa mengikuti jalan dunia, maka kita akan terkena disiplin dengan sendirinya. Ini adalah konsekuensi yang harus diterima bagi seorang anak yang pergi meninggalkan rumah. Anak yang terhilang itu berakhir kelaparan dan menderita. Maka kita harus belajar dari perumpamaan tersebut, yaitu dengan tetap setia kepada Tuhan dan menuruti firman-Nya. Maka kita akan selalu berada dalam lindungan-Nya dan kasih sayang-Nya. Tuhan Yesus memuji gereja di Philadelphia karena kesetiaannya dan berjanji untuk menjaga mereka dalam saat pencobaan. Ini adalah contoh pasti tentang bagaimana Tuhan menghargai kesetiaan umat-Nya. Bahkan ketika kita merasa lelah dan putus asa, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita. Percayalah pada rencananya, karena setiap tantangan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat. Teruslah setia. Tuhan selalu ada di sisi kita, memberi kekuatan dan harapan. Kita adalah calon-calon penghuni kota Tuhan, yaitu Yerusalem baru. Maka kita harus terus semangat melangkah dengan iman dan tetap setia menanti janji Tuhan. Haleluya. Amin. 7. Kepada gereja di Laodikia. Jangan suam-suam kuku atau setengah hati dalam komitmen kita melayani Tuhan, melainkan harus penuh semangat. Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 15-19, Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melupas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Satu tuntunan terakhir yang perlu kita dengar dan pahami adalah jangan suam-suam kuku
atau setengah hati dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan membutuhkan komitmen dan semangat penuh. Di akhir zaman ini, kita hidup di dunia yang seringkali memandang enteng komitmen kepada Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan, kita sering dianggap enteng, diejek, atau bahkan dianggap kuno sama orang lain, terutama yang hidupnya kebetulan sedang tidak ada masalah. Tapi ingatlah, apa yang penting bukanlah pendapat orang lain, melainkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuntunan ini bukan sekedar himbauan biasa. Dalam Wahyu 3 ayat 15-19, Tuhan Yesus memberikan pesan ini secara langsung kepada gereja di Laodikia. Ia menegur mereka karena sikap suam-suam kuku mereka dalam melayaninya. Ini adalah tentang bagaimana sikap suam-suam kuku dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Pesan ini berasal langsung dari Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan kita untuk penuh semangat dalam melayani Tuhan dan menjanjikan bahwa setiap komitmen kita akan mendapatkan balasan yang baik pada saatnya nanti. Kita harus tetap setia dan teguh dalam keyakinan kita meski di tengah tekanan dan tantangan. Jadi, marilah kita selalu mengingat pesan ini. Kita harus penuh semangat dalam melayani Tuhan dan tidak boleh suam-suam kuku atau setengah hati. Jika kita merasa lelah dan putus asa, mari kita ingat bahwa Tuhan menghargai setiap upaya dan komitmen kita. Mari kita melayani Tuhan dengan semangat dan komitmen yang penuh, karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Haleluya, amin. Sebagai penutup, gereja bukan hanya sekedar bangunan fisik, tetapi lebih pada komunitas orang-orang percaya yang telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus adalah penuntun dan penghibur yang diberikan oleh Yesus kepada pengikutnya. Dengan adanya Roh Kudus, setiap orang percaya menjadi bagian dari gereja atau tubuh Kristus. 7 pesan kepada gereja di akhir zaman yang selesai kita bahas ini merupakan tuntunan hidup final yang Tuhan berikan untuk orang-orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. Satu kebenaran penting kita baca bahwa Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakan hatimu dan bertobatlah." Tuhan ingin kita layak masuk ke dalam kota baru, kerajaan surga. Oleh karena itu, jika hidup kita mau aman, tentram, dalam lindungan Tuhan, maka tidak ada pilihan bagi kita. Kita harus menuruti dan mengaplikasikan 7 tuntunan ini dalam hidup kita. Marilah kita menjawab seruan Tuhan Yesus yang berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah mendengar," dengan menjawab, "Ya Tuhan, saya mau memilih untuk mendengar dan taat." Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan memohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat. Kami juga mau mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami, agar kami bisa diampuni oleh-Mu Bapa. Kami berdoa agar kami dapat mendengar dan memahami tuntunan-Mu kepada 7 gereja yang ditulis dalam kitab Wahyu ini. Ajar kami untuk mendengar dengan telinga rohani dan membuka hati untuk menerima dan memahami pesan-Mu. Berikan kami kebijaksanaan dan pengertian untuk memahami tuntunan-Mu, dan berikan kami keberanian untuk mengikuti tuntunan itu dalam hidup kami. Bantulah kami untuk selalu setia dan taat kepadamu, meski dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Berikan kami kekuatan dan ketabahan untuk berdiri teguh
dalam iman dan keyakinan kami. Kami percaya bahwa tuntunan-tuntunan hidup kepada 7 gereja bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk kami dan semua orang percaya di zaman ini. Kami berdoa agar kami bisa menjadi contoh dan saksi dari kasih dan kebenaran-Mu di dunia ini. Terima kasih, Roh Kudus, karena Engkau selalu bersama kami dan membimbing kami dalam setiap langkah kami. Kami percaya dan berharap dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jika berkenan, berilah like dan subscribe serta share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.